Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan saya merasa cukup beruntung bisa bertemu dengan beliau secara langsung, dan mungkin sedikit berdiskusi dengan beliau. Nah, beliau merupakan guru besar bidang teknologi hasil perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selamat datang Prof. Dr. Mala Nuril Mala, SPI MSI. Ya, halo, selamat datang Mas Fadli. Selamat datang Prof di Unamin. Selamat datang juga di Papua ya Prof ya? Ya. Baru pertama kali ke Papua, Prof? Ya, betul. Ini pengalaman pertama saya ke Papua. Iya. Pertama kali, Prof. Betul. Waktu itu ada rencana ke Papua tapi belum jadi. Belum pernah dan akhirnya baru sekarang. Ini. Tapi sebelumnya kalau dari daerah-daerah timur itu, Prof, selain Papua? Ada beberapa daerah yang saya kunjungi langsung seperti Sulawesi ya, dari mulai selatan, tengah, barat. Kemudian juga Ambon, itu bagian timur Maluku, juga Tual, itu pernah beberapa kali ke sana. Sebenarnya mungkin Papua ini pernah tapi lewat udara maksudnya. Lewat udara berarti. Oke. Prof ke Papua dalam rangka apa, Prof? Ya, jadi kebetulan kami dari tim IPB ke Papua ini menyelenggarakan penelitian, yaitu penelitian bekerja sama dengan YKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Di antaranya mengeksplorasi hasil sasi. Jadi sasi itu luar biasa menarik ya. Ternyata itu merupakan kearifan lokal Raja Ampat ya, Prof. Ya, sebetulnya awalnya dari timur ya, dari daerah Ambon ya kalau tidak salah ya. Gitu. Kemudian diadopsi oleh masyarakat Papua dan sasi itu sebetulnya merupakan bentuk pengolahan secara lokal, secara bersama dengan masyarakat yang melibatkan juga pemuka agama. Nah, Kak Fadli pernah dengar nggak nih apa itu sasi? Pernah, Prof. Karena kebetulan saya alhamdulillah SMA saya di Raja Ampat, Prof. Oh, luar biasa ya. Jadi SMA saya itu dari SMA Negeri 1 Raja Ampat. Nah, kalau saya masih ingat dulu tuh ada mata pelajaran namanya muatan lokal. Nah, muatan lokalnya itu yaitu, Prof, tentang sasi, terus tentang tentang kelautan lah, karena kita kan lokasi daerahnya tuh daerah kepulauan Raja Ampat itu. Nah, banyak diajarkan tentang itu, Prof. Sedikit tahu tentang sasi itu kan semacam kayak peraturan adat sih kalau tidak salah itu ya, yang di Raja Ampat, khususnya yang saya tahu Raja Ampat, tentang bagaimana proses penangkapan ikan itu. Jadi kayak ada zona-zonanya gitu ya, Prof. Betul, iya. Jadi kami kesini tuh dalam rangka melihat bioprospectingnya. Apa yang dimaksud bioprospecting tuh dari hasil sumber daya laut, terutama di sini sasi, di mana tadi sasi merupakan salah satu bentuk pengolahan kearifan lokal. Jadi memang ada suatu perjanjian bersama antara masyarakat. Kemudian menarik di sini, kebetulan yang kami kunjungi itu sasi perempuan. Artinya apa? Sasi itu dikelola oleh kelompok perempuan. Nah, jadi di sini memang terlihat sebetulnya Indonesia itu luar biasa. Dari awal tuh gender tuh sudah ada. Kemudian pada wilayah sasi itu nanti akan ada perjanjian tidak akan dilakukan penangkapan untuk periode tertentu. Nah, artinya secara sumber daya alam itu alam tuh merecovery dengan sendirinya. Karena tidak ada penangkapan selama waktu tertentu dengan jarak waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Dan kemudian nanti pada waktunya, pada periode yang akan datang, mereka akan memanen hasil sasinya. Mereka tentukan sasinya apa, misalnya tripang, lobster. Nanti beberapa periode yang akan datang, misalnya 1 tahun, mereka akan panen sasi secara bersama-sama dan mereka manfaatkan secara bersama-sama. Nah, itu luar biasa. Menurut kami ya, kearifan lokal yang sangat smart untuk dilakukan.
Jadi kayak nggak ngambil sembarangan itu betul, ya Prof ya. tidak boleh. Nanti kalau misalnya mengambil hasil sasi tanpa ada persetujuan, Iya. maka itu hukumnya hukum adat. Iya, sanksi adat. Iya, sanksi ya, Prof. adat. Iya. Ha-ha. Ya, sebetulnya itu merupakan satu kearifan lokal yang Indonesia itu banyak ternyata. Kalau di daerah Padang itu ada yang namanya daerah larangan. Oh, Ada juga, tapi bukan keripang atau lobster, tapi yang lainnya. Nah, ternyata kalau di wilayah timur itu sasi itu tadi. Luar biasa memang. Jadi terkait penelitian hal itu ya Prof ya, makanya Iya, datang betul. ke Papua ini. Iya. Wah, kita baru awal aja sudah sangat luar biasa nih kita. Bisa kuliah 2 SKS ya. Boleh Prof, boleh. Sedikit banyaknya kayaknya mungkin saya tertarik masuk perikanan Prof. Wah, memang betul. Apalagi Papua ini salah satu wilayah bagian timur sangat kaya sekali potensi alamnya, terutama potensi perikanan dan kelautan. Di mana negara kita ini 2/3-nya itu adalah perairan, termasuk di Papua. Dan di Papua ini belum banyak eksplorasinya. Jadi negara kita tuh hanya memanfaatkan, mengambil hasil laut, menjual, ekspor, tidak ada nilai tambahnya. Nah, justru di sini miss-nya. Nah, sehingga merupakan suatu tantangan untuk kita semua untuk mengembangkan bersama-sama tentang potensi alam yang dimiliki terutama di wilayah Papua Barat ini. Oke, berarti terkait soal pengolahan hasil perikanan ini ya Prof ya. Wah, itu ada tuh di kita tuh jurusannya tuh Prof. Oh iya. Saya dengar di UNAMIN tuh ada fakultas perikanan Iya, ya, ada, Prof, ada, 2 jurusan. Iya. Ada pengolahan, ada manajemen sumber daya perairan. Nah, Iya. memang minimal 2 ini jadinya jalan. Artinya apa? Suatu sumber daya perikanan di sini harus ada pengolahan, maka itu di hulu. Nah, ketika di hilirnya harus bagaimanapun meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagaimanapun meningkatkan pendapatan. Nah, dengan adanya pengolahan ini maka mengimprove atau meningkatkan hasil yang raw material tadi menjadi suatu produk yang bernilai tambah yang tentunya punya nilai jual tinggi. Nah, pengolahan ikan ini jangan hanya dianggap masak memasak. Nah, betul, karena pengolahan ikan ini bisa untuk pangan, bisa non pangan. Nah, pangan sudah pasti untuk dimakan. Tapi non pangan bisa untuk kosmetik, bisa juga untuk farmasi. Nah, disitulah luas sekali sebetulnya. Saya sempat baca Prof artikel Prof menjadi pemateri terkait di Universitas Pertahanan Prof. Oh iya. Terkait itu biokimia itu ya Prof ya yang ada di laut atau hasil perikanan itu. Ya, untuk biofarmasi ya. Biofarmasi itu ya. Betul. Jadi memang negara kita tuh negara yang saya sebutkan di awal tadi, hasil perikanan dan kelautan sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Nah, jadi hasil perikanan atau hasil laut ini bisa kita manfaatkan tidak hanya untuk makanan. Sudah pasti kalau untuk makanan ikan itu yang paling baik, yang paling aman. Saya mau promosi dulu nih, Mas Fadli, untuk pangan dulu nih. Nah, makanya kalau kita lihat mengapa orang-orang timur tuh kuat-kuat, karena dia makan ikan hampir tiap hari. Kalau kami di Jawa nih, ikan yang kami makan tuh sudah mati berkali-kali. Tahu, Prof. Pernah, alhamdulillah pernah juga. Kalau di sini, masakan ya. Kalau di sini matinya husnul khotimah, Mas. Kalau di sana tuh berkali-kali sehingga ikan begitu dikonsumsi tidak enak, sehingga mengapa anak-anak tuh tidak suka? Karena ikan tuh identik sama bau, amis. Nah, kalau di timur baik karena apa? Penanganannya bagus, artinya langsung diambil nih. Memang PR kita nih sebagai negara kepulauan, misalnya di timur penghasil ikan tinggi, mau diangkut ke Jawa, ketika penanganan atau handlingnya, nah ini kembali pengolahan nih. Dan jurusan pengolahan bisa berkontribusi di situ. Bagaimana meng-create atau menciptakan suatu teknologi tepat guna sehingga ikan yang baru ditangkap itu nanti hasilnya akan sama ketika di Papua atau misalnya di Jawa, rasanya masih manis. Nah, itu juga butuh suatu ilmu ya, karena negara kita negara kepulauan. Jangan sampai seperti yang Mas Fadli rasakan ketika kuliah di Jawa nih, begitu makan ikan asin semua. Itu pun impor gitu ya. Itu agak sedikit istilahnya apa ya, shock culture itu ya Prof ya, terkait makanan yang waktu
di Jogja pada waktu itu karena kita memang sudah terbiasa makan ikan di sini. Ketika sampai ke sana itu untuk dapat ikannya tuh susah. Yang ada paling ayam, terus ikan air tawar. Ya, atau iwak ayam, iwak tahu, iwak tempe ya. Nah, jadi makan ikan itu jangan khawatir. Makan itu pasti menyehatkan selama ikan itu segar tadi ya. Kenapa menyehatkannya? Ikan itu sumber protein tinggi. Kemudian asam aminonya paling lengkap. Asam lemaknya paling lengkap. Nggak usah khawatir kalau makan ikan itu nggak akan gendut. Tidak akan obesitas, kemudian gak akan sakit jantung. Mohon maaf kalau makan terlalu banyak daging merah ya, misalnya red meat. Jadi kalau ikan tuh dikategorikan white meat. Nah kalau daging merah itu daging mamalia itu red meat. Nah itu resikonya kalau kita makan daging mamalia terlalu banyak nanti sakit jantung atau hipertensi. Tapi kalau ikan tidak. Jadi ikan tuh pasti sehat ya. Apalagi ikan itu EPA DHA tinggi. Pernah dengar gak nih Mas Fadli? Kayaknya masih asing nih ya. DHA pernah sih ya, kayaknya kayak di kandungan minyak ikan itu pada waktu kecil. Betul. Jadi EPA DHA itu sangat dibutuhkan sekali untuk anak-anak yang baru tumbuh atau ibu-ibu hamil. Nah makanya perlu tuh mengetahui ilmu-ilmu seperti itu supaya terus kita kembangkan begitu. Oke, berarti memang ya mungkin anggaplah saya Prof orang awam lah ya. Awam tapi langsung menikmati Mas dan merasakan manfaatnya. Nah, kan? Iya, promosinya. Kalau di Jawa mungkin hanya tahu teori tapi nggak merasakan nikmatnya makan ikan. Oh iya. Ya, di sini ikan hanya dibakar pakai garam saja sudah enak sekali ya. Itu hal yang langka sih waktu di Jogja ada yang kayak gitu sih ya. Iya. Di sini enaknya pakai bumbu aja ya. Di sini tiap malam tuh Prof berjejeran tuh. Ya, kita menikmati di sini. Jadi wah ini luar biasa ini. Nah, wah ini kita kalau bahas tentang laut karena beliau juga memang pakar di bidang itu. Jadi ya sebenarnya saya sedikit mau bahas tentang ini sih Prof. Kalau dari CV yang sempat saya baca, Prof juga termasuk lulusan terbaik waktu menempuh jenjang pendidikan Magister Sains di Institut Pertanian Bogor. Nah, dan juga mendapatkan predikat cum laude di PhD program University of Tokyo Jepang. Wow, itu saya juga pengen Prof, insya Allah. Kayaknya itu wah keren sekali sih Prof. Nah berdasarkan CV nih Prof yang saya sempat baca, Prof merupakan lulusan terbaik Magister Sains di Institut Pertanian Bogor. Satu. Terus kemudian yang kedua meraih predikat cum laude di PhD program Universitas of Tokyo Jepang. Mungkin bisa sedikit di-share Prof bagaimana bisa sampai ke prosesnya. Ya. Kadang terlihat orang di luar tuh lebih enak ya. Makanya kadang orang tuh melihat rumput tetangga tuh lebih hijau. Nah, setiap orang tuh punya jalan sendiri-sendiri. Yang patut kita lakukan adalah berusaha, berupaya dan berdoa. Ya sudah. Kalau kita upayakan semaksimal mungkin pasti akan ada ujungnya. Itu yakinlah seperti itu. Saya selalu punya prinsip tanamkan kebaikan meskipun nggak harus kita yang menuai. Jadi berbuat kebaikan saja, berusaha saja, kita nggak pernah tahu di mana jalan hidup kita. Jadi ketika saya kuliah, saya perlihatkan yang terbaik saya. Meskipun waktu itu saya juga punya anak, sama mungkin kalau Mas Fadli mungkin masih lajang nih. Masih kan? Jadi tidak ada alasan sebetulnya ya. Nah saya itu ya pastinya tidak hanya karya saya sendiri, pasti banyak orang-orang lain yang punya kontribusi. Baik teman-teman, mahasiswa maupun keluarga tentunya saling support. Nah, kita bisa memperlihatkan karya terbaik kita sehingga kita bisa lulus dengan predikat yang memuaskan. Saya ke Jepang itu tahun 2009 ya, 2009. Sudah lama ya, 2009 sampai 2013. 2009 September waktu itu. Jadi saya merasakan ketika gempa tsunami paling besar di Jepang. Di Jepang itu ya. Wow. Tapi luar biasa. Orang Jepang itu memang patut untuk ditiru. Tidak panik sama sekali. Mereka tuh sudah siap apapun yang terjadi. Ya. Nah, dengan ketika saya mau ke Jepang itu butuh
pengorbanan, butuh usaha sudah tentu. Pasti, nah, Prof. makanya saya lihat tadi bilang kadang-kadang orang tuh hanya melihat baiknya saja, padahal orang tuh pasti tertatih-tatih pasti ketika itu. Tapi dinikmati saja prosesnya, karena saya ingat banget ya, saya berterima kasih juga ada salah satu pembimbing saya ya, dia selalu menguatkan nanti akan indah pada waktunya. Itu luar biasa tuh. Perjuangan itu tanpa akhir ya. Nah, ketika saya sekolah, saya merasakan untuk mau masuk sekolah itu seperti kita mencari kerja. Artinya beberapa kali bisa ditolak. Ini buat penyemangat Mas Fadli juga nih yang mau masuk S3 nih ya. Jadi seperti mencari kerja. Jadi ya sudah. Kalau dapat lanjut, kalau tidak cari yang lain. Nah, begitu cari yang lain, tapi harus kita ikutin peraturannya. Artinya bukan berarti kita masuk tapi tanpa siap berkompetisi. Nah, bagaimanapun anak-anak muda sekarang nih, apalagi kita sekarang tahu dengan adanya COVID ini ya, harusnya menjadi, saya mengutip Pak Rektor IPB nih, agile learner. Apa itu agile learner? Agile learner itu menjadi student atau learner yang tangguh, yang adaptif, yang agile, yang adaptif. Adaptif. Jadi artinya sudah siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi ketika kita misalnya sudah mengikuti perubahan, harus siap dengan perubahan yang ada, maka kita ikut. Misal kita mau kuliah nih, wah kayaknya saya ingin kuliah di luar negeri nih, banyak sekali tuh peluang-peluangnya. Tinggal klik-klik saja banyak informasi-informasinya, baik donor dari dalam ataupun dari luar negeri ya. Yang dipersiapkan apa? Ya siap harus berkompetisi, apa saja. Misalnya saya yakin orang Indonesia tuh bisa semua sebetulnya. Apalagi orang-orang Papua yang makan ikan semua nih. Saya yakin bisa sebetulnya. Yang dibutuhkan apa? Satu, tidak hanya semangat, tapi mempersiapkan, misalnya harus improve bahasa Inggrisnya. Nah, hanya itu saja modalnya. Yang lainnya saya berani bertarung, orang Indonesia pasti mampu. Saya juga sempat, pembimbing saya juga Prof waktu kuliah dulu, sebelum saya yudisium, beliau menyampaikan harus lanjut S3. Terus kemudian beberapa tahun lalu kalau tidak salah ketemu lagi dengan beliau di Papua, di Sorong. Masih tetap beliau, kamu harus lanjut lagi, tapi satu syaratnya, ketika memang kamu misalnya mau lanjut dan melanjutkan pendidikan, hal yang paling harus betul-betul diperhatikan itu bahasanya. Jadi misal kayak mau masuk misalnya sekolah taruna atau apa gitu, itu kan harus latihan fisik apa dan segala macam. Nah kalau untuk lanjut sekolah itu katanya hanya bahasanya betul. Hanya bahasa. Sekarang tuh banyak yang bisa kita lakukan. Setiap orang tuh punya style sendiri-sendiri untuk belajar. Ada yang senang, saya harus ikut kursus karena harus terdisiplin, ada jadwal. Tapi ada yang saya santai lewat YouTube segala macam tuh banyak sekali. Jadi tinggal ada keinginan. Nah, makanya betul nih kalau misalnya ada pepatah, there is a way, there is a will. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Nah, itu Mas Fadli, rumus-rumusnya itu aja sebetulnya. Tips-tipsnya begitu. Nih teman-teman nih harus nonton nih. Kalau anak-anak sekarang Prof, istilahnya tuh isinya daging semua Prof. Isinya daging semua ya. Isinya daging semua nih Prof. Nah, tadi kembali lagi nih Prof, kita di awal obrolan kita tadi di sini dalam rangka research ya Prof, ya, penelitian terkait bioprospecting hasil laut. Hasil laut. Nah, itu memang bidangnya Prof ya, dari waktu kan bidang profesor atau guru besar bidang teknologi hasil perairan. Itu memang di bidang itu ya. Iya, betul. Jadi teknologi hasil perairan itu suatu program studi ya, adanya di IPB, IPB University sekarang nama kerennya nih ya, supaya rebranding ya. Berarti IPB sama University kita, sama. Tadi ada rebranding di awal itu Prof, yang saya sempat betul jelaskan. Ya. Nah, itu kayak gitu sama juga, ya. sama. Nah, IPB itu IPB University. Ada di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Kebetulan saya juga sekarang menjadi wakil dekan bidang sumber daya, kerjasama dan pengembangan. Nah, jadi di teknologi hasil perairan itu
memang salah satunya mengolah tadi hasil perikanan dan kelautan, baik untuk pangan maupun non pangan. Nah, tadi non pangannya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol untuk yang pangan ya, Mas Fadli ya. Nah, yang non pangan untuk apa saja? Untuk kosmetik, untuk farmasi, ya kebetulan kemarin ketika saya orasi ilmiah guru besar, yang saya kemukakan itu adalah potensi kolagen gelatin ikan, ya, sebagai alternatif bahan halal untuk pangan, kosmetik dan farmasi. Ya, nanti saya kirimkan ininya ya, naskahnya ya. Sempat saya baca-baca Prof, banyak kayak penghargaan Prof yang artikel ilmiah berkualitas tinggi dan penulis produktif. Kayaknya sih harus out of the record ya teman-teman, dan itu kayaknya kalau untuk didiskusikan itu sangat-sangat ya menarik, itu sangat memang luar biasa challenging ya. Kami sebetulnya miris nih, kita nih hidup di negara kelautan perikanan tinggi potensinya, tetapi hampir semua produk kita impor ya. Salah satunya ini kita yang mengembangkan produk berbasis kolagen ya. Mas Fadli tahu nggak nih kolagen itu apa nih? Saya tahunya untuk cantik aja ya. Iya, penting cantik aja. Cantik aja ya. Kulit mulus aja kulit gitu. Mulus ya. Jadi kolagen gelatin ini banyak fungsinya sebetulnya ya. Tapi di iklan mungkin banyak diinformasikan untuk anti aging begitu ya. Nah, sebetulnya banyak fungsinya. Jadi kolagen ini sebetulnya merupakan protein ya, adanya di hewan nih, termasuk di ikan. Sebetulnya di orang juga ada, di kita ada. Makanya kenapa kita mengkonsumsi kolagen begitu ya? Karena kita ingin kolagen yang ada di dalam tubuh kita itu bisa meregenerasi kembali sehingga kulit kita masih kencang dan lain-lain. Itu di manusia ada. Nah, sekarang di ikan. Ada di mana di ikan? Banyak di ikan itu. Ikan itu dalam artian umum ya, karena definisi ikan itu seperti udang, teripang itu masuk ke dalam ikan. Kalau secara undang-undang. Menurut undang-undang tuh itu ikan. Nah, jadi kami mengembangkan dari hasil samping. Hasil samping itu by product ya. Misalnya ikan nih, ikan itu yang diambilkan dagingnya, utamanya, main produknya. Tetapi hasil sampingnya seperti ada kulit, sisik, ya, gelembung renang, tulang. Nah itu kita manfaatkan. Jadi kulitnya, kemudian tulang, ada sisik, ada gelembung renang, kita ekstrak menjadi kolagen. Nah untuk apa kolagen nih? Untuk kalau misalnya pangan nih, pernah makan sosis yang langsung dimakan? Iya pernah. Nah itu casingnya kolagen. Iya. Itu casing yang kayak plastik itu ya Prof. Betul, itu casingnya kolagen. Nah selama ini itu impor semuanya. Produk-produk kolagen itu. Produk berbasis kolagen yang lainnya apa nih? Misalnya ada pernah dengar gelatin? Iya, gelatin. Iya, gelatin itu sebenarnya paling sederhananya ya bahasanya produk turunan dari kolagen. Jadi ada pengolahan sedikit ya, kemudian jadi gelatin. Gelatin banyak banget gunanya. Misalnya apa nih? Untuk di pangan sebagai emulsifier. Apa tuh emulsifier? Emulsifier itu mencampurkan dua zat yang berbeda. Misalnya air sama minyak nggak akan pernah bersatu ya. Nah adanya gelatin ini dia bisa menyatukan, bisa. Di es krim buat. Nah kemudian di coklat. Nah itu ada. Kemudian yang lainnya untuk suplemen, suplemen antioksidan, itu kolagen aktifnya. Kemudian untuk kapsul. Nah kebetulan kita mengembangkan nih Mas Fadli. Jadi dari kapsul cangkang kapsulnya, cangkang kapsul ini kita mendapatkan penghargaan di Inovasi Bogor juga nih sebagai juara 1 ya, alhamdulillah bersama rekan-rekan mahasiswa dan dosen yang lainnya. Kita mendapatkan penghargaan untuk memproduksi atau menginovasi kulit ikan menjadi gelatin dahulu, kemudian jadi kapsul. Iya, jadi kapsul itu sampai sekarang 100% bahan bakunya impor loh. Iya. Begitu saja langsung dapat. Saya kemarin ketika di Misol ya, kebetulan kami ke Misol Utara, daerah Salaven dan Aduway. Nah itu teman-teman ada yang mancing itu udah langsung dapat ya. Ikan tenggiri itu langsung mancing. Iya, Prof. Di sini. Ya, kalau Mas Fadli seperti di Jawa Tengah, cari ikan tenggiri luar biasa susahnya. Saya Prof pernah sempet dulu waktu masih zaman sekolah dulu, di sana ada namanya mancing cigi, Prof. Apa tuh? Pernah. Jadi mancing ini nggak pakai umpan, Prof.
Oh iya ya. Jadi cuman pakai kail 3 gitu, karena saking banyaknya ikan di bawah, jadi kayak dibuang yang kailnya, tinggal kalau istilah sini tuh kayak tarik tarik tiba-tiba gitulah. Cigi namanya kalau Iya, di sini. kemarin saya Mancing juga cigi. melihat seperti itu Itu ya ada juga ya? informasinya ya. Iya, jadi mereka hanya menggunakan umpan buatan saja ya, dan Iya, dapat itu banyak sekali ya. iya. Makanya wah, ini luar biasa bisa dikembangkan daerah sini gitu ya. Jadi memang potensi perikanan dan kelautan di Papua Barat khususnya ini memang luar biasa sekali, Sangat Prof, luar ya. biasa, iya. Dan agak sayang kalau misalnya malah orang lain yang kelola ya. Betul, justru dengan adanya potensi yang sudah ada, mestinya masyarakat daerah Papua Barat Iya. ini ya dan sekitarnya ini bersama-sama untuk saling bersemangat ya, memanfaatkan atau mengeksplorasi tepatnya Iya. ya, karena inovasi itu nggak pernah berhenti Iya. ya. Jadi sekecil apapun pasti akan bisa diinovasi ya. Jadi saya kira dengan adanya di UNAMIN ini, Iya. adanya Fakultas Perikanan ini bisa berkontribusi ya, Oke. berkontribusi tadi Iya. mengeksplorasi hasil-hasil sumber daya lautnya ya, termasuk bagaimana pengolahannya. Ini sangat-sangat diperlukan sekali sebetulnya ilmu perikanan dan kelautan Iya. ya. Luas sebetulnya Iya. bidang perikanan dan ilmu kelautan nih, meskipun Mas Fadli bukan orang perikanan Iya, ya, tapi saya- orang perikiri. Ya, perikanan dan Kami orang perikiri. perikanan ya. Iya. Tapi orang perikanan itu harus optimis, betul Mas, karena banyak sekali kekayaan kita, tetapi masih belum tereksplorasi dengan baik. Jadi di sini memang butuh orang-orang yang sangat senang untuk mengeksplorasi ya. Dan biasanya bagaimana sih supaya orang senang? Harus tahu dulu. Iya. Kalau nggak kenal maka tak sayang, Iya, begitu. betul, Ya, betul. jadi Siap. dengan mengenal, mengetahui, maka kemudian juga mencari. Saya kira sekarang luar biasa mudah ya, tinggal klik YouTube, semuanya tinggal klik saja gitu ya, semuanya ada ya. Siap, Prof. Mungkin terakhir, Prof, karena waktu mungkin Profnya juga mau lanjut. Terakhir, Prof, mungkin apa ya? Ajakan ke teman-teman mahasiswa yang sementara berkuliah atau ke teman-teman yang belum kuliah tapi pengen masuk tapi agak bingung tuh Prof jurusannya apa. Nah, mungkin ajakan untuk ke UNAMIN, Prof. Iya. Silakan. Baik, saya kira UNAMIN ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah cukup lama ya. Iya, Prof. Jadi sudah teruji bagaimana menghasilkan putra-putra daerah terutama ya berada di lapangan. Saya kemarin juga banyak bertemu dengan orang-orang UNAMIN. Alumni, Prof. Alumni ya, ada di Salaven, ada di Aduway juga ada orang UNAMIN ya, artinya masyarakat dari UNAMIN sendiri ya. Nah, itu banyak juga berkontribusi. Jadi dengan tadi hasil perikanan yang tinggi, sumber daya perikanan yang tinggi, tentunya butuh orang-orang yang berkecimpung di situ ya. Jangan khawatir, perikanan itu bagi orang Papua Barat sebetulnya sudah tidak asing. Iya, ya. betul, Prof. Yang hanya dibutuhkan olesan sedikit saja ya, dan itu peluangnya sangat banyak. Iya. Jadi potensi perikanan bisa digali, dimanfaatkan, dieksplorasi baik dari pengolahan maupun pengolahan untuk pangan, non pangan. Nah, kami pun juga meng-create kosmetik nih Mas Fadli. Ada masker pengangkat komedo dari kulit ikan. Wow. Jadi bagi yang tidak suka misalnya memasak atau mengolah, sebetulnya masih banyak hal-hal yang bisa dieksplorasi. Jadi ikan itu tidak identik dengan bau amis. Ikan itu nanti bisa bersaing di meja yang makan atau misalnya di farmasi atau di kosmetik. Itu sekarang teman-teman dari perusahaan kosmetik itu meminta sebetulnya ada sumber daya perikanan untuk dibuat dari rumput laut atau misalnya untuk chiton cotosan atau misalnya untuk gelatin, kolagen, itu banyak sekali. Dan itu memang butuh keahlian dan juga butuh ilmu. Jadi saya kira UNAMIN ini dengan adanya Fakultas Perikanan ya kalau di UNAMIN, dan dengan 2 prodi ini yaitu MSDP dan PHP sangat memungkinkan sekali untuk dapat memajukan potensi daerah ya, karena dengan di UNAMIN yang sudah teruji beberapa tahun belakangan ini menghasilkan lulusan-lulusannya dan juga bisa bersaing secara nasional, secara umum. Iya, Prof. Ya, saya kira mungkin itu ajakan untuk
teman-teman yang belum tahu tentang UNAMIN khususnya Fakultas Perikanan, ada MSDP, ada PHP, dapat bergabung bersama-sama dengan tim dari UNAMIN untuk sama-sama mengelola kembali. Ya, nanti bisa ketemu dengan saya lagi, mungkin secara nasional kami berkontribusi. Ya. Siap, Prof. Baik. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya, Sama-sama. atas sharing-sharingnya. Kembali lagi tadi saya sebutkan isinya daging semua, Prof. Daging semua, Prof, nih isinya, Prof. Saya kebetulan juga sebagai Sekjen MPHPI. MPHP itu Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia. Jadi kami juga ke UNAMIN ini bertemu dengan Pak Ihsan sebagai Korwil MPHPI, kemudian Pak Dekannya. Nah, jadi teman-teman di Papua Barat ini jangan merasa sendirian. Kami itu juga punya asosiasi secara nasional dan kebetulan saya pun menjadi wakil dekan sumber daya kerjasama dan pengembangan. Nah, di situ bisa saling take and give saling mengisi. Mungkin kalau di IPB kami tidak punya laut, tapi kami hebatnya punya dermaga. Artinya apa? Tahu dermaga itu karena letaknya di dermaga. Jadi maksudnya kami itu nggak punya laut, tapi hebatnya IPB punya dermaga. Artinya dermaga itu nama kampus di IPB. Jadi kampus IPB di mana? Di dermaga. Nah, padahal kami itu nggak punya laut. Nah, di sini punya laut. Harusnya dapat bersaing. Nah, dengan seperti itu tentunya saya kira semua orang itu pada saat sekarang itu sudah saatnya untuk saling berkolaborasi. Baik itu nanti mahasiswa tuh tidak usah khawatir meskipun kuliah di UNAMIN misalnya. Sekarang tuh ada MBKM kan ya? Iya, benar, Prof. MBKM tuh nanti kalian bisa juga mau ke IPB misalnya satu semester atau kemana, ke luar negeri. Kenapa? Banyak peluangnya. Saya kebetulan nih kita di IPB University ini bekerja sama dengan 2 perusahaan Jepang mereka itu meminta dari program studi perikanan. Untuk apa? Praktek lapang. Berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan itu nanti mereka dapat uang. Ke luar negeri, Prof? Iya, ke Jepang sudah ada. Kita akan memberangkatkan nanti bulan Maret ya. Ini pun juga nanti ada nih. Nah, saya kira banyak, makanya jangan khawatir teman-teman yang belum atau masih bingung nih mau masuk apa gitu. Nah, maka milih perikanan tuh nggak akan salah. Waduh, keren. Jadi pengen pindah nih Mas Fadli. Ya, sepertinya saya lagi mikir untuk pindah bidang gitu ya, Prof. Nggak pernah bercanda. Tapi bioinformatika itu karena sekarang itu memang zamannya kolaborasi. Saya dengan teman di Ilkom di bioinformatika, saya pun bekerja sama dengan apa? Dengan mereka kita menggali sekarang kan sudah banyak bioinformatik. Prof. Yang perikanan nih, jangan bingung misalnya dia nggak bisa menyentuh bioinformatika, bisa. Jadi kita mencoba mengeksplorasi DNA yang ada di ikan. Misalnya nih ikan di kaleng kan kita nggak tahu nih ikan apa. Atau yang udah beku ikan apa. Nah, itu bisa kita cek DNA-nya. Nah, itu salah satu kita juga bagian pengolahan juga Nah, setelah itu nanti kita akan kelompokkan nih spesies ini temannya siapa gitu yang paling gampangnya dengan apa? Dengan bioinformatika. Nah, ini Mas Fardi kalau mau ngambil bioinformatik itu applied bioinformatik, bisa ngambil kelautan. Nah, itu menarik tuh, Mas. Terima kasih banyak, Prof, sudah sama-sama bergabung dengan kita. Sumpah ini isinya daging semua, teman-teman, dan teman-teman harus nonton lah. Ini luar biasa nih. Terima kasih, Prof. Mungkin itu saja harapan terakhir, Prof, buat kita di UNAMIN. Ya, harapan terakhir dong. Bukan terakhir sih, Prof, ya. Harapan kedepannya. Harapan kedepannya seperti baik, harapan kedepannya kami harapkan nih melalui anak-anak generasi milenial jangan generasi micin aja gitu Nah, tapi harus generasi milenial yang menjadi agile learner, harus siap beradaptasi dengan perubahan, kemudian juga dengan permintaan, dan tentunya siap berkompetisi. Nah, harapannya putra daerah ini pasti bisa, karena putra daerah itu secara basicnya modal dasarnya sudah ada sebetulnya. Yang kurang apa? Tinggal diamplas sedikit, tinggal dipoles sedikit, dan itu kalau ada keinginan pasti bisa. Jadi kalian jangan khawatir untuk memilih UNAMIN, Fakultas Perikanan, apalagi dosennya keren-keren nih kayak Mas Fadli. Siap, Prof.
Oke, mungkin terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Sekali lagi mungkin maaf juga kalau ada salah-salah kata Prof. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kita dengan Prof. Dr. Mala Nuril Mala, SPI MSI, yang sekali lagi memang benar-benar daging semua sih. Ini keren. Mungkin itu saja teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa follow Instagram, semua sosial media yang dimiliki oleh Unamin Official. Di searching ada ya, pasti ada itu kok. Udah ada semuanya sosial media. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.